Shalom, selamat pagi anak Miss sekalian. Berjumpa kembali bersama Miss Jeti Sinambela. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang transformasi geometri refleksi ya, atau pencerminan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang refleksi yaitu dari pencerminan terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang pencerminannya atau refleksi, yaitu terhadap garis X sama dengan H ya. Terhadap garis X sama dengan H artinya untuk nilai beberapa nanti nilai X-nya ya. Nah, contohnya di sini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Koordinat kartesius dengan titik P yaitu A, A ya, titik P dengan A, A. Kemudian dicerminkan terhadap X sama dengan H. Nah, ini kamu lihat X sama dengan H, dia di sumbu X yaitu H. Garis H ya. Nah, garis yang merah. Nah, kalau titik P kita cerminkan terhadap garis H, menghasilkan atau bayangannya adalah P aksen yaitu 2H kurang A, A ya. Jadi ingat, pencerminan terhadap X sama dengan H, maka X-nya berubah ya. Kalau di koordinat kartesius titik koordinat ini X, Y ya, berarti X-nya yang berubah. 2H kurang A, A berarti Y-nya tetap. Ya, ingat, kalau dia terhadap X sama dengan H, berarti Y-nya yang tetap. Nah, atau bisa kita simpulkan menjadi P, X, Y, maka bayangannya adalah 2H kurang X, Y. Ya, 2H kurang X, Y. Jadi, hanya ini nanti tergantung berapa nilai H-nya di sini. Ya. Nah, contohnya, supaya lebih gampang kita perhatikan, diketahui koordinat titik A yaitu 2,0. Tentukan koordinat bayangan A tersebut bila dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 3 ya. Nah, berarti hanya kita lihat di sini berapa? Hanya sama dengan 3 ya. Nah, untuk pencerminan yang dicerminkan tadi berarti titik asalnya yaitu 2,0 ya, 2,0. Nah, kita perhatikan oleh pencerminan terhadap sumbu X sama dengan 3, maka hanya sama dengan 3. Nah, kita cari dulu untuk X aksennya atau bayangan dari X-nya. Ya, bayangan dari X-nya tadi 2H kurang X. Maka hanya adalah 2 kali 3 kurang 2. Ya, ini X-nya 2 ya. Kemudian hanya sama dengan 3. Nah, sehingga kita peroleh X aksen sama dengan 4 ya. 6 kurang 2 sama dengan 4. Nah, untuk Y aksennya atau bayangan dari Y aksen sama dengan Y. Berarti Y aksennya sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini Y-nya sama dengan 0. Nah, maka pencerminannya adalah sehingga pencerminan dari A atau refleksi dari A adalah 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Ya, jadi lihat Y-nya dia tetap, X-nya yang berubah. Oke. Nah, kemudian kalau kita perhatikan contoh kedua, kalau tadi titik ya yang dicerminkan menghasilkan titik. Nah, bagaimana kalau dia kurva? Sebuah kurva dicerminkan maka hasilnya kurva juga ya, bayangannya juga kurva. Tentukan bayangan kurva Y kuadrat sama dengan X kurang 5 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 5 ya, berarti H sama dengan 5. Nah, kita perhatikan untuk penyelesaiannya oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 5, maka X aksen sama dengan 2H kurang X gitu ya. Nah, X aksen sama dengan hanya tadi 5, berarti 2 kali 5 kurang X ya. Nah, X-nya di sini kan kita belum tahu berapa.
Nah, kemudian berarti X aksen sama dengan 10 kurang X. Nah, kemudian untuk Y aksennya, Y-nya tetap ya, berarti Y aksen sama dengan Y atau Y sama dengan Y aksen. Ya. Nah, ini kamu lihat, ini kita pindah ya, X-nya kita pindah ke ruas kiri, kemudian X aksennya pindah ke ruas kanan. Kenapa kita harus cari X dan Y-nya? Karena di sini, di kurva awalnya tadi X dan Y. Kita substitusilah nilai X dan Y-nya. Oke, maka X-nya sama dengan 10 kurang X aksen dan Y sama dengan Y aksen. Disubstitusikan ke persamaan awal yaitu Y kuadrat sama dengan X kurang 5. Ya, maka dihasilkan Y aksen kuadrat, ini ya, ini kan Y kuadrat. Ya, ini Y kuadrat, maka Y aksen kuadrat. Sama dengan ini X, X-nya tadi 10 kurang X aksen, makanya ini 10 kurang X aksen sama dengan 5. Maka Y aksen kuadrat sama dengan, nah 10 kurang 5 kan 5. Ya, kurang X aksen atau sehingga pencerminan dari atau bayangan dari Y kuadrat sama dengan X kurang 5 adalah Y kuadrat sama dengan 5 kurang X. Ya, jadi kalau untuk buat simpulannya, aksennya tidak perlu lagi kamu tuliskan ya. Aksennya ini hanya menandakan kalau dia bayangan. Ya, kalau dia bayangan. Tapi kalau misalnya sudah selesai, kamu boleh hilangkan aksennya. Jadi seperti ini. Bayangannya adalah Y kuadrat sama dengan 5 kurang X. Nah, kemudian terhadap garis Y sama dengan K ya, yang keempat. Tadi yang ketiga, Y, X sama dengan H. Kalau ini Y sama dengan K. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y atau koordinat kartesius. Kita misalkan di sini ada P, titik P, A, A. Kemudian garis Y-nya adalah K. Ya, ini kamu lihat K. Garis Y-nya sama dengan K. Berarti cerminnya adalah ini garis yang merah ini. Ya, kita cari bayangan atau cerminan dari si P. Nah, kita lihat. Nah, jadi ingat, jaraknya selalu sama ya. Kalau pencerminan itu jarak bayangannya atau jarak objeknya ke cermin harus sama dengan jarak bayangan ke cermin ya. Maka di sini bayangannya adalah A, 2K kurang A, berarti di sini X-nya tetap, Y-nya yang berubah ya. X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Nah, atau bisa kita simpulkan bahwa P, X, Y, maka bayangannya adalah X, 2K kurang Y ya. 2K kurang Y tergantung berapa nanti garis K-nya. Nah, sebagai contoh kita lihat. Masih contoh yang tadi ya, seperti contoh yang tadi. Diketahui koordinat titik A 2,-3, tentukan koordinat bayangan A tersebut bila dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan 2. Kalau tadi terhadap sumbu X sama dengan sekian, sekarang sumbu Y sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya kita lihat. Ingat ya rumusnya. X, Y, hasil cerminannya adalah B aksen X, 2K kurang Y. Ya, 2K kurang Y. Oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2, maka K-nya sama dengan 2. Ya, ini dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan 2, maka K-nya sama dengan 2. Nah, kita cari dulu X aksen dan Y aksennya. X aksen, X-nya tadi tetap ya, X-nya tetap. Berarti X aksennya ya sama dengan X. X aksen sama dengan 2. Kenapa? Karena X-nya sama dengan 2. Maka X aksen sama dengan 2. Nah, kemudian Y aksennya sama dengan 2K kurang Y. Maka Y aksen sama dengan 2 kali 2. Karena K-nya tadi sama dengan 2. 2 kali 2 kurang min 3. Ini Y-nya min 3. Ya, maka Y aksen sama dengan 4. Min dengan min kan tambah, jadi positif. Berarti 4 tambah 3 sama dengan 7. Maka bayangan dari 2,-3 adalah
2,7. Ya, 2,7. X-nya 2, Y-nya 7. Nah, contoh berikutnya. Ya, contoh yang kedua. Tentukan bayangan kurva X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 3 ya. Terhadap garis Y sama dengan min 3. Nah, untuk penyelesaiannya kita perhatikan di sini. Pencerminan terhadap Y sama dengan min 3. Ya, ini. Maka kita cari dulu X aksen dan Y aksennya. X aksen sama dengan X. Maka X sama dengan X aksen. Tadi X-nya tetap ya. Y-nya yang berubah. Y aksen sama dengan 2K kurang Y. Maka Y aksen sama dengan K-nya tadi min 3. 2 kali min 3 kurang Y. Maka Y aksen sama dengan min 6 kurang Y ya. 2 kali min 3, min 6. Maka Y-nya sama dengan, nah kita pindah ke ruas kiri jadi positif. Y aksennya kita pindah ke ruas kanan jadi negatif. Negatif min Y aksen kurang 6. Nah, X-nya dan Y-nya kita substitusi ke persamaan awalnya. Persamaan awal tadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Maka X-nya kita ganti dengan X aksen, Y-nya kita ganti dengan min Y kurang 6. Sehingga X aksen kuadrat tambah min Y aksen kurang 6 dikuadratkan karena ini kuadrat sama dengan 4. X aksen kuadrat tambah, nah ini kita kuadratkan ya, aljabar ya. Min Y aksen kuadrat tambah 12 Y aksen tambah 36 kurang 4 sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 12Y tambah 32. 32 ini dari 36 kurang 4 ya, 32. Nah, lagi-lagi kalau sudah hasil bayangannya tidak usah kamu buat lagi aksennya. Ya. Nah, begitulah dia untuk pencerminan atau refleksi terhadap X sama dengan H dan Y sama dengan K ya. Nah, masih ada nanti beberapa pencerminan lagi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi ini sudah 4 pencerminan yang kita bahas ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar dan shalom.